Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klaim The Guardian bahwa United mungkin harus terima kerugian besar atas biaya 80 juta euro yang dibayarkan untuk mantan bek Leicester City itu pada Agustus 2020. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan siap untuk melepaskan bek sekaligus kapten tim Harry Maguire pada akhir musim ini. Seperti dilansir The Guardian, Manchester United telah mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk Harry Maguire guna mendanai perombakan lanjutan skuad Erik ten Hag. Harry Maguire baru 3 kali diturunkan sebagai starter di Liga Premier Inggris. 2 berakhir dengan kekalahan dari Brighton 2-1 dan Brentford 4-0, serta kemenangan atas West Ham United dengan skor 1-0. Erik ten Hag disebut mengagumi profesionalisme Maguire, tapi pelatih asal Belanda itu tidak terkesan dengan kurangnya kecepatan sang pemain dan ingin mencari lebih banyak kompetisi di posisi jantung pertahanan. Bek berusia 29 tahun itu kini lebih banyak menjadi pilihan keempat setelah Lisandro Martinez, Rafael Varane, dan Victor Lindelof. Manajer Manchester United Erik ten Hag menilai anak asuhnya belum menampilkan performa layaknya standar tim top Eropa. Dilansir Detik Sport, Erik ten Hag memiliki alasannya sendiri. Penampilan MU dianggap masih naik turun dan belum mampu menunjukkan konsistensi. Sebanyak 20 pertandingan sudah dijalani ten Hag bersama MU, dengan rincian sebanyak 13 kali kemenangan, 2 hasil imbang, dan 5 kali menelan kekalahan. Terbaru dalam lanjutan Carabao Cup, Setan Merah sempat tertinggal 0-2 dari Aston Villa, meski mampu membalikan keadaan menjadi 4-2 pada laga yang digelar di Old Trafford. Erik ten Hag mengatakan dia ingin mengembalikan spirit MU seperti kejayaan di musim lalu, meski proses tersebut tidak akan berjalan mudah dan cepat. Kelakuan Cristiano Ronaldo di Manchester United tidak dapat diterima, kata Wayne Rooney. Dengan bintang asal Portugal tersebut malah menjadi beban tim. Pemenang 5 Ballon d'Or itu menyuarakan keinginannya untuk pindah sebelum musim 2022-2023 dimulai. Sudah menginstruksikan agennya untuk mencari klub baru. Namun, pemain berusia 37 tahun itu akhirnya dipaksa bertahan di Old Trafford setelah tidak ada klub yang mau meminangnya sejak saat itu. Perannya lebih banyak menjadi cadangan. Legenda Manchester United, Wayne Rooney, mengatakan kepada Talksport tentang mantan rekan setimnya, karir yang ia miliki ada dirinya dan Lionel Messi sebagai 2 pemain terbaik sepanjang masa, dan Anda bisa melakukan apapun dengan cara apapun. Tapi saya hanya memikirkan hal-hal sudah dilakukannya sejak awal musim. Sikapnya tidak bisa diterima untuk MU. United, saya mengerti. Jelas, Roy Keane membelanya. Tetapi Roy Keane tidak akan mengatakan itu. Ini sikap Ronaldo seperti beban bagi MU saat ini, ketika mereka mencoba untuk membangun kembali tim ini. Cristiano hanya perlu lebih menundukkan kepalanya dan bekerja dan siap bermain ketika manajer membutuhkannya. Jika ia seperti itu, ia akan menjadi aset bagi tim. Jika tidak, maka cuma akan menjadi beban bagi tim. Wayne Rooney merasa gerah dengan Roy Keane yang membela Cristiano Ronaldo melulu. Kata Wayne Rooney, hal itu cuma memperkeruh situasi Manchester United. 2 legenda Manchester United, Gary Neville dan Roy Keane, kerap berdebat soal Cristiano Ronaldo. Gary Neville sebut kalau Ronaldo sekarang waktunya untuk pindah. Roy Keane tidak setuju dan menyebut MU akan kesulitan tanpa sosok penyerang asal Portugal tersebut. Kini giliran Wayne Rooney angkat bicara. Wayne Rooney mau semuanya berdasarkan fakta di lapangan. Menurut Wayne Rooney, turut disayangkan aksi Roy Keane yang terus membela Cristiano Ronaldo. Baginya hal itu cuma menjadi drama baru dan bisa memperkeruh situasi ruang ganti Setan Merah. Anthony Martial sudah bisa kembali bermain untuk Manchester United. Manajer Setan Merah Erik ten Hag mengaku sangat senang dengan performa yang ditunjukkan oleh sang pemain baru-baru ini.
Erik ten Hag sangat senang melihat Martial sudah bisa kembali bermain dan menunjukkan performa yang cukup bagus. Kembalinya Anthony Martial menambah banyak opsi di lini depan. Anthony Martial menjadi pilihan utama di lini depan MU meski sebelumnya tersisihkan dari skuad MU. Erik ten Hag pun menjelaskan mengapa dirinya sangat menyukai pemain seperti Anthony Martial. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menilai timnas Inggris berada dalam kondisi mengkhawatirkan jelang Piala Dunia 2022. Menurutnya, Gareth Southgate akan mengalami mimpi buruk jika mengandalkan sosok Harry Maguire di jantung pertahanan selama berlaga di Qatar. Rio Ferdinand mengutarakan pendapatnya mengenai Harry Maguire. Menurutnya, memang sejauh ini Kapten MU itu belum pernah tampil mengecewakan ketika menggunakan jersey Inggris. Tetapi kekhawatirannya akan performa juniornya itu tidak bisa ia sembunyikan. Rio Ferdinand juga menambahkan bahwa untuk saat ini lini belakang timnas Inggris kurang ideal akibat para penggawanya tengah mengalami cedera. Mulai dari Reece James, Ben Chilwell, dan Kyle Walker telah dicoret dari skuad. Hanya Walker saja yang masih dibawa oleh Gareth Southgate di Piala Dunia 2022. Timnas Spanyol telah mengumumkan daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2022. Mereka akan diboyong ke Qatar untuk bersaing dalam turnamen 4 tahunan tersebut. Dari 26 nama yang dirilis, terdapat 3 penjaga gawang yang akhirnya dipilih oleh Luis Enrique. Mereka adalah Unai Simon, Robert Sanchez, dan David Raya. Penunjukan 3 kiper tersebut cukup menarik, mengingat mereka belum punya pengalaman di Piala Dunia. Bahkan 2 di antaranya sama-sama baru tampil 1 kali bersama timnas Spanyol. Luis Enrique memilih tidak memasukkan nama De Gea, padahal kiper MU sempat menjadi andalan timnas Spanyol di Piala Dunia 2018. David De Gea sebenarnya tidak terlalu buruk, dia masih mencetak 5 clean sheet meski telah kebobolan 19 kali di Premier League. Mantan pemain Atletico tersebut juga mencetak 21 clean sheet dari 45 penampilan bersama timnas Spanyol. Seperti apa formasi 3 kiper timnas Spanyol pilihan Luis Enrique untuk Piala Dunia 2022? Manajer Manchester United Erik ten Hag kembali buka suara seputar kondisi Donny van de Beek. Ia menegaskan ia tidak akan sungkan mendepak sang gelandang jika Van de Beek tidak tampil maksimal di timnya. Banyak yang menyebut bahwa Van de Beek akan cabut di musim dingin nanti. Sang gelandang kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub lain seperti tahun yang lalu saat ia dipinjamkan ke Everton. Namun Erik ten Hag ogah meminjamkan Van de Beek. Ia menegaskan bahwa opsi bagi sang gelandang adalah pergi secara permanen atau bertahan di Manchester United. Erik ten Hag sendiri menaruh kepercayaan kepada Van de Beek. Ia tahu betul kualitas sang gelandang sehingga ia ingin mempertahankannya. Namun Erik ten Hag menegaskan bahwa tidak ada makan siang gratis untuk Van de Beek. Jika ia tidak bisa menunjukkan kualitasnya, maka ia sebaiknya pergi. Sebuah pernyataan menarik disampaikan Erik ten Hag baru-baru ini. Manajer Manchester United itu mengaku kurang sreg jika nantinya Alejandro Garnacho bermain di Piala Dunia 2022 nanti. Dalam pengamatan Erik ten Hag, masih terlalu dini bagi Garnacho untuk bermain di Piala Dunia. Ia menilai sang winger masih belum cukup matang untuk bermain di turnamen sebesar itu. Alhasil, ia pribadi lebih suka jika Garnacho berproses dahulu bersama timnya. Meski ia tidak menutup kemungkinan bagi Garnacho tetap berangkat ke Qatar bersama timnas Argentina.